Connection established. Yang kelima, annaha tarmi bi sahibiha ala tariqil jannah wa tukhti'u bi tarikiha an tariqiha. Yang kelima, di antara manfaat dan buah yang bisa kita petik dari bersolawat atas Nabi adalah bahwa dengan bersolawat atas Nabi kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke jalan menuju surga. Ini yang sering kita sebut dengan taufik, hidayatut taufik. Kita bersolawat atas Nabi, Allah berikan ke dalam hati kita kenyamanan, ketentraman, rasa cocok, rasanya adem untuk ngikutin petunjuk itu. Karena ciri orang yang dapat petunjuk, hidayatut taufik dari Allah Azza wa Jalla, orang tuh dilegakan dadanya, nerimo petunjuk ajaran dari Allah dan Rasulnya ini. Kalau tidak dibarengi dengan hidayatut taufik di dalam hati, itu rasanya di kita itu yuk sempit. Ya, coba pemuda ganteng-ganteng, kemudian begitu tahu ada petunjuk dari Nabi suruh piara jenggot, sementara image stigma negatif di tengah masyarakat kalau memelihara jenggot itu identik dengan teroris. Itu kalau tidak dibuat oleh Allah, hati kita itu nerimo, seneng, cocok gitu, ogah mengamalkannya. Kenapa? Lebih takut kepada stigma manusia daripada maunya Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang diminati oleh Allah untuk dapat hidayahnya, maka cirinya adalah Allah jadikan dadanya lapang, jiwanya tenang, hatinya tentrem untuk Islam, berserah diri apa maunya Allah. Pokoknya apa kata Allah aja deh, beres. Apa kata Rasulullah aja deh, beres. Gitu prinsipnya. Kata Allah, hei laki-laki, sholat berjamaah, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, sholat berjamaah. Itu untuk laki-laki. Ada lagi perintah untuk perempuan, waqarna fi buyutikunna, betah-betah kalian pada di rumah suami kalian tuh, menengok, ya, jangan jelalatan, jangan suami jalan ke kantor, istri jalan-jalan ke Bandung, Surabaya, naik kereta api, tut, ya, ngikutin lagu anak TK. Apa ya ada wanita-wanita seperti itu? Iya. Itu wanita itu kan ada 3 kelas, Pak ya. Kelas yang tertinggi, klasifikasinya namanya sholihah. Kalau as-sholihah itu macam mana? Kata Allah Azza wa Jalla, fas-sholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Yang namanya wanita sholihah itu ciri khasnya 2, kata Allah. Apa itu? Qanitatun, taat
ibadahnya kepada Allah, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, menjaga kehormatan dirinya tatkala dia jauh dari suaminya, jaga diri. Enggak suami jalan, dia jalan-jalan. Nah, ini yang solehah. Kelas yang di bawahnya itu solekah, bukan solihah. Bedakan solihah dengan solekah. Ya solekah ki wong Indonesia sih ngomong solekah. Cuma dikasih tak marbutoh supaya kedengaran dia perempuan. Solekah, ya rajin bersolek. Pagi dandan, siang dandan, sore kondangan. Cantiknya buat siapa? Ya, siapa saja monggo kerso. Ya. Nah, ini solekah namanya. Padahal kalau suaminya datang dari kerjaan belum tentu secantik itu. Suaminya nyampe pulang dari pulau mana, habis tugas, nyampe rumah, Bu, ya bapak sudah datang toh, yuk, mampu bawang, baru keluar dari dapur, pakainya daster. Ada yang begitu, ya ada. Konon katanya, bukan saya telusuri. Ya ini solekah. Nah, yang paling parah ini kalau derajatnya paling bawah ini namanya colekah. Yus seneng dicolek orang. Ketemu sana, ketemu sini, ketawa ketiwi, arisan teman-teman SMA dulu, colak sana, colek sini, is okay. Ki wong ayu warane, ya. Ayu mana, ayu meneng. Diajak sana ya oke, disajak sini ya oke, gondol sana, gondol sini. Naudzubillah. Tuh. Maka kalau dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik laki-laki maupun perempuan, akan ditunjukkan oleh Allah dengan hati yang tenang, senang, mengamalkan tuntunan ini dengan penuh sukaria, sukacita. Ngaji yo seneng, nggak ada istilah terpaksa ngaji. Soleh, jadi orang soleh ya seneng, memang maunya begitu, nggak ada istilah pura-pura soleh. Soleh pura-pura soleh, sholat pura-pura sholat, sedekah pura-pura sodakoh, jujur pura-pura jujur. Lo semuanya pura-pura. Islam ke pura-pura. Usaha Islamnya pura-pura jadi apa? Kalau yang Islamnya pura-pura itu apa namanya? Munafik. Makanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak orang munafik, Pak. Di perang Badar itu, di perang Badar tahun kedua Hijriyah itu perang pertama antara kaum beriman melawan orang musyrik. Tentara Islam itu cuma 213 orang. Sing molosi yang melarikan diri dari medan perang setelah berhadapan, ada musuh 70 orang. Kue munafik. Kenapa? Selama ini yo pura-pura Islamnya. Kalaupun sholat, sholatnya sholat carmuk, cari muka. Sholatnya sholat tormuk, setor muka. Ngajinya ngaji tormuk, setor muka. Sebenarnya terpaksa, gak enakan kepada orang lain. Ya apa ada orang sholat kok pura-pura, pura-pura sholat. Iya, Allah yang bilang begitu, itu bukan karangan ustadz itu. Ya, apa kata Allah Ta'ala tentang sholatnya orang munafik?
wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Mereka itu orang-orang munafik, kalaupun sholat males-malesan, nggak penuh semangat gitu, ndak energi. Jalannya 0,1 km per jam. Duk, duk. Ya, orang lain sudah pada sholat sunnah, tahiyatul masjid, sudah 2 rakaat antara azan dan iqamah. Dia menunggu ntar kalau kedengaran waladhdallin. Udah kedengaran waladhdallin, amin, baru siap-siap berangkat. Cuma males-malesan, ciri khas munafik. Yo, ya. Kalaupun ikut sholat, apa sih sebenarnya yang ada dalam hatinya? Yura'unan nas, supaya dilihat orang. Itu yang disebut carmuk, cari muka, tormuk, setor muka. Saya ada, ya, ada, karena memang sholat mah nggak perlu bayar karcis. Di masjid manapun orang mau sholat sok we gitu, nggak ada cerita kamu mau sholat bayar karcis 2.000. Beda dengan masuk toilet 2.000 Pak. Jangan, mestinya orang lebih berat masuk toilet Pak daripada masuk masjid. Kenapa? Masuk masjid tidak ada kewajiban bayar karcis, tapi masuk toilet suruh bayar orang tuh. Tapi segitunya orang begitu ikhlasnya kalau Kenapa tidak begitu ikhlas ketika sholat? Tanya kenapa, tanya kenapa. Itu kata Bang Nabi. Waspadalah. Bapak Ibu sekalian, ini hidayah nih, sangat kita butuhkan. Perasaan tenang, perasaan nyaman, perasaan semangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah, ini sangat kita butuhkan. Salah satu pemancingnya adalah bersolawat atas Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, mungkin kalau kita lagi malas-malas ibadah, kali rupanya nih kurang nutrisi kolbu bernama salawat. Ayo bersolawat atas Nabi alaihi salatu wassalam, dan solawatnya seperti yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Boleh ditambah fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik. Jangan pakai sholawat yang aneh-aneh, yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam.